Oke, bertemu kembali di mata kuliah pengantar arsitektur. Materi kali ini merupakan materi di minggu ke-15 atau materi terakhir di mata kuliah pengantar bagi mahasiswa semester 1. Nampaknya kalau dilihat dari judulnya, memang kaitannya bukan ke arsitektur, tapi lebih kepada urban. Apa itu urban dan segala macam akan dijelaskan. Tapi mengapa materi ini kemudian menjadi materi terakhir di rangkaian sepanjang semester ganjil tahun ajaran 2023-2024? Ini untuk bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau iya seperti judulnya mata kuliah sebagai pengantar bahwa karya arsitektur itu tidak hanya berhenti di bangunan semata, tapi ada kaitannya dengan urban, ada kaitannya dengan kota, bahkan ada kemudian kaitannya dengan negara. Terkait dengan tujuan itu untuk membuka wawasan, untuk mengantar mahasiswa terkait dengan permasalahan urban, digunakanlah buku yang ditulis oleh Pak Bagus ini, Livability and Sustainability of Urbanism. Buku ini menjadi bahasan utama, artinya tidak ada buku lain sebagai pendamping untuk mengungkap apa itu urban, apa itu sustainable, apa itu livability atau kelayakan hidup. Dan kemudian buku ini juga tidak akan dibahas secara tuntas seperti halnya sebuah mata kuliah pengantar perkotaan atau mata kuliah tentang urbanisme, tapi sebagai highlight atau sebagai garis besar dari buku ini itu apa. Dan kemudian lebih banyak ke definisi-definisi saja. Oke, kita coba masuk. Apa itu ide dasar dari buku ini? Saya menggunakan Copilot dari Bing untuk membantu memahami buku ini. Dikatakan bahwa buku ini memahami urbanism sebagai sebuah interdisciplinary knowledge, studi yang interdisipliner, studi yang lintas pengetahuan, dan lebih kepada fenomena. The book explore the concept and reality of urbanism dari berbagai macam perspektif secara kemanusiaan, sosial, sains, dan macam-macam, seperti kesejarahan, filosofi, sosiologi, dan geografi. Jadi buku ini sangat kaya dan buku ini sangat luas dan lebar pemahamannya, karena itu interdisipliner dan pendekatannya secara fenomenologi. Kemudian tujuan dari buku ini adalah berkaitan dengan urban livability dan sustainability di urbanism sebagai sebuah tujuan. Kenapa ini menjadi tujuan utama? Karena memang bahasan terkait dengan seberapa layak sebuah kota itu mampu dihuni, atau seberapa kemudian kota itu mampu bertahan dalam permasalahan global itu seperti apa. Sustainability, keberlanjutan dari kota itu. Kota itu mampu berlanjut dan mampu mewadahi atau mampu memberikan kelayakan untuk dihuni. Itu menjadi pertanyaan besar atau menjadi permasalahan besar di dalam permasalahan urban. Kemudian main idea yang ketiga, urbanism as a quest for sense and essence of home. Jadi kelayakan hidup itu terkait juga dengan perasaan. Bagaimana perasaan homey, perasaan di rumah, perasaan bahwa ini sense of belonging, identity, community, and citizenship. Ini yang menjadi penting, bahwa sebuah kota tidak hanya secara fungsional saja, tapi bagaimana masyarakatnya, warganya itu mampu sense of belonging, rasa kepemilikan terhadap kota itu. Itu yang akan dibahas di buku ini, main idenya itu. Tapi kemudian sebelum itu kita coba lihat urbanism itu apa sih? Urbanism is term encompass a multitude of aspect relate to urban life, terkait dengan kehidupan urban.
Apa itu a characteristic way of life, study of urban society, urban planning and sociology, interaksi with the built environment. Jadi kalau kita lihat di sini di definisi ini bicara tentang urbanisme itu sangat luas skup bahasanya, karakter kehidupannya terkait dengan society, terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan ini the study of physical need of urban society. Terus pembahasannya juga sangat sangat luas. Disiplinnya yang terjadi adalah urban planning, kaitannya dengan orang yang memang fokus pada desain dan manajemen dari urban area. Ada urban sociology dan bermacam-macam. Artinya di sini kalau bicara tentang urbanism, maka expert yang akan bicara bukan hanya seorang planner, perencana urbaner, atau tidak hanya urban design, perancang urban, tapi bahkan ke ahli sosiologi, kemudian terkait juga dengan lingkungan, karena ini ada manajemen urban area, dampak lingkungan dari sebuah kota, kemudian manajemennya juga. Dan ini semakin menjelaskan bahwa urbanisme itu bukan mono disiplin, tapi benar-benar mencakup sebuah disiplin yang sangat luas. Belum lagi kemudian interaksi with the building environment, study how to inhabit of urban area, terkait kemudian dampaknya terhadap lingkungan. The essence of urbanism is about understanding and improving the way which the people live in. Jadi bagaimana memahami cara hidupnya, itu kenapa muncul karakternya, bagaimana kemudian meningkatkan kebahagiaan, kelayakan huninya, dan interaksi terhadap lingkungan. Tidak hanya berhenti dengan fungsional saja, kemudian dampak lingkungannya, konsekuensi dari kehidupan itu, kehidupan urban itu terhadap lingkungan bagaimana. Itu tentang urbanism. Yang kedua, urban itu apa sih? Term of urban is adjective that several related meaning of which pertain to cities or town, relating terkait dengan kota, terkait dengan karakter, terkait dengan popular culture in general. Jadi kaitannya juga dengan budaya urban. Oke, kemudian livability atau kelayakan hunian. Refer the degree to which a place suitable or good for living. Layak huni. Layak huni acuannya apa? Indikatornya apa? Health and welfare, safety, economic opportunity. Ketika hidup di situ, ketika manusia kemudian memilih sebuah kota, sebuah tempat di urban tersebut, mereka punya kesempatan secara ekonomis seperti apa? Akses untuk transportasi, rekreasi juga, kesempatan untuk relax, kesempatan untuk mendapatkan atau sarana rekreasinya. Jadi kota bukan hanya sekedar fungsional sebagai sebuah mesin kerja, sebuah mesin industri yang harus bekerja, tapi juga kaitannya juga dengan kesehatan mental, terkait dengan rekreasi, terkait dengan kesehatan keseluruhan. Jadi dampak polusi juga menjadi perhatian utama di dalam sebuah kajian urbanisme, apalagi kemudian kaitannya dengan livability. Ini attractiveness, the aesthetic appeal, the area including architecture, natural beauty. Jadi keindahan alam juga menjadi perhitungan. Kemudian ini tadi yang sempat saya sampaikan tentang polusi. Sebuah kota yang layak huni adalah sebuah kota yang memang level polusinya diperhatikan. Para pejabat kota atau pemerintah kota akan sangat peduli terhadap polusi di kota tersebut. Itu yang menjadi catatan bagaimana sebuah kota kemudian dipilih, kemudian bagaimana sebuah kota itu kemudian orang masuk dan tinggal di situ. Aspek apa ini yang disampaikan tadi. Oke, berlanjut. Kemudian apa itu keberlanjutan di dalam urbanisme? Tidak hanya sekedar fungsional saja, tapi juga ecological.
terkait tadi dengan polusi, terkait dengan kesehatan, terkait dengan rekreasi, jadi sangat luas cakupannya. Dan ini ada kata biopilik. Biopilik ini menjadi pendekatan yang menarik dan pendekatan yang terkini, katakanlah seperti itu. Bagaimana sebuah kota kemudian berinteraksi dengan alam. Kota bukan lagi terpisah dengan alam, tapi bagaimana alam masuk di dalam wajah perkotaan. Bagaimana pohon dengan kemudian tanaman menjadi vertical garden untuk mereduksi penggunaan energi dan penggunaan energi, konsumsi energinya bisa direduksi karena ada masuknya alam. Bagaimana kemudian hewan-hewan, burung, serangga dan segala macam kemudian bisa hidup karena dengan pendekatan biopilik ini. Tidak hanya itu, keberlanjutan secara sosial kaitan dengan improve the quality of life dari para penghuninya, dari warganya. Improve, jadi ada peningkatan kualitas hidup. Dan ya mau nggak mau, memilih hidup di kota ya juga ada keterkaitan dengan ekonomi, economical sustainability, ensuring the long-term economic health of the city. Jadi kota itu bisa hidup. Bahkan terkadang sebuah kota bisa switch. Contoh yang paling nyata adalah kota Bilbao di Spanyol. Mereka men-switch dari sebuah kota galangan kapal, kota yang pembuat industri pembuatan kapal, menjadi kota untuk pop culture dengan munculnya Guggenheim Bilbao di sana, karya Frank O'Gary. Kemudian kita kenal dengan Bilbao Effect. Itu salah satu cara bagaimana pemerintah kota berusaha semaksimal mungkin untuk economical sustainability, keberlanjutan secara ekonomi. Kota bisa hidup terus-menerus, kemudian membahagiakan, dan kemudian justru dengan pemasukan tersebut bisa kemudian mengupgrade sarana-sarana infrastruktur yang ada di kota. Terkaitnya dengan kesehatan, terkaitnya dengan kelayakan huni bagi sebuah kota dan kebahagiaan bagi penghuninya, bagi warganya. Oke, kita masuk ke buku ini bicara apa sih? Urban livability is understood as a phenomenon of happening in the gather people, things and domain the specific spatio-temporal context in the city of the city. Jadi bicara tentang bagaimana sebuah kota itu layak untuk dihuni. Kemudian tidak hanya layak dihuni, bagaimana kemudian keberlanjutannya. Urbanism a concept of a system. Jadi benar-benar sebuah sistem berpikir, effort, force, attention that work, develop, maintain, and sustain for socio-political organized settlement. Jadi permasalahannya bukan hanya sekedar fisikal semata, tapi juga kemudian fisik tersebut demi tujuan yang sustain, keberlanjut. Ada permasalahan sosiopolitik, ada juga usaha, jadi pemikiran, effort, force, dan intention dalam pengembangannya. Urbanism is inseparable from essence develop so that people are able to establish and grow their sense of home. Tujuannya ya supaya merasa di rumah, merasa homey dan segala macam. Itu yang dibahas di buku ini. Kemudian buku ini terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama bicara tentang theoretical exploration. Jadi bicara tentang teoritik, kemudian bicara tentang kesejarahan. Jadi apa itu kota ketika zaman Yunani dan segala macam. Pengembangan kota seperti apa itu urban design dan urbanism. Jadi ini masalah theoretical dan masalah philosophical. Kenapa sih muncul kota? Itu kan terjadi di zaman-zaman Yunani. Apa itu kota dan segala macam. Nah, dasar berpikirnya apa? Sampai ke global age, ke masa sekarang. Global urbanism, man-made environment, dan bagaimana. Dan
Bagian kedua ini menarik dari buku ini. Bagian kedua kemudian bicara tentang kasusnya, kasus di Malaysia, kemudian terutama di Malaka, lalu di Toronto juga di Kanada, menjabarkan kasus nyata yang terjadi, bagaimana pengembangannya, bagaimana pemerintah kota kemudian berusaha untuk mengembangkan kasus di Malaka ini kaitannya dengan Heritage City, dan kemudian setelah itu bagaimana pengembangannya dengan dasar itu multicultural di 1511 sampai 1800 menjadi dasar dalam pengembangan modern urbanism di Malaka. Lalu kaitan dengan pengembangan ini mungkin jadi menarik kalau kemudian dikaitkan dengan ibu kota negara Nusantara yang baru kita, yaitu kalau di Malaysia ada yang Putrajaya. Itu yang kemudian bisa kita compare. Video ini tidak akan membahas detail seperti itu karena itu memang mata kuliah pengantar, tapi dari dua part ini, dua bagian dari buku ini menunjukkan bahwa buku ini punya potensi besar atau punya wawasan yang luas dari sudut pandang filosofi, teoritik, sampai ke kasusnya. Jadi silakan kalau mahasiswa mau belajar tentang urbanisme dan segala macam, bisa mengacu pada buku ini. Di penjelasan kali ini hanya untuk membuka wawasan bahwa karya atau seorang mahasiswa arsitektur punya kesempatan untuk berkarya atau punya kesempatan untuk melanjutkan studinya ke bidang lain terkait dengan urbanisme. Dan di bagian akhir dikatakan phenomenon of urbanism essential conceived and established by human condition as a social being. Manusianya menjadi fokus utama. Urbanism is strategic and therefore is a community having a home. Merasa di rumah, merasa homey di bawah langit yang sama. Urbanism is culture and therefore, ada kaitannya juga dengan budaya berhuni dan budaya si masyarakat itu ya sendiri. Urbanism is complex and high sophisticated effort because involve various skill, resource, and discipline. Ini juga menjadi kesempatan seorang mahasiswa bahwa pengembangan kehidupannya, pengembangan karir, katakanlah pengetahuannya, bahkan nanti karir pekerjaannya bisa mengarah ke sini karena memang dibutuhkan. Ketika bicara urbanisme maka diperlukan sangat banyak various skill, kemampuan, kompetensi yang sangat beragam. Urbanism is always contextual, selalu berkembang. Mungkin buku ini kalau 5 tahun ke depan tidak akan relate, tidak akan lagi sesuai konteksnya. Tapi dari buku ini kita bisa belajar bahwa ada historical study-nya, ada studi kesejarahannya terhadap perkembangan urban, dan bahkan kita bisa mendapatkan belajar dari apa sih urbanisme dari dasarnya, dari kata pengembangan atau telusuran di Yunani tadi. Urbanism is contextual because it's a historical process and it's a geographical setting. Dan catatan dari buku ini cukup menarik dan itu menjadi pembahasan atau menjadi concern di masa depan, bukan di masa depan, sejak saat ini, baik dari sudut pandang arsitektur maupun dari sudut pandang urban. Climate change and global capitalist economy are challenge of the urbanism and danger in sense of home from environment and existential dimension. Jadi climate change and global capitalism economy tidak hanya secara urban tapi juga secara arsitektur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembahasan terakhir di mata kuliah pengantar arsitektur. Bonus atau sebagai penutup bahwa pengembangan arsitektur, pemahaman arsitektur itu sangat luas ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.